Baik teman-teman, di sini ada contoh kasus yaitu Okta bacakan ya. TNK berusia 30 tahun, merupakan penulis terkenal yang memiliki banyak penggemar. Kesuksesannya tidak diimbangi dengan keharmonisan keluarga yang diidamkan setiap keluarga. TNK memiliki riwayat masa lalu yang bisa dikatakan suram. Ketika dia duduk di sekolah dasar, ibunya menikah lagi dengan laki-laki kasar yang suka memukul. Hampir setiap hari dia, kakak, dan ibunya dipukul oleh ayah tirinya tersebut. Sampai pada akhirnya ketika TNK dipukul oleh ayahnya, kakaknya marah dan mengambil pisau. Dan setelah terjadi beberapa kali perdebatan, sang ayah tertusuk pisau dan meninggal. Karena sang kakak ingin melindungi adiknya, maka dia rela dipenjara. Akan tetapi ternyata hukuman yang dijatuhkan lama, dan akhirnya sang kakak menghabiskan waktu 13 tahun di penjara. Karena kejadian itu, kakak TNK memiliki dendam kepada adiknya yang pada akhirnya pada saat keluar penjara, kakak TNK menyerang TNK dengan menusuknya. Sejak kejadian itu, TNK mempunyai teman anak SMA yang mengaku fansnya yang ternyata memiliki kisah yang sama dengan dirinya, yaitu sering dipukuli oleh ayahnya. Setelah teman-temannya menyelidiki, ternyata anak SMK yang dimaksud TNK hanyalah teman khayalan yang dia ciptakan sendiri. Dan karena temannya khayalan tersebut, TNK seringkali melukai dirinya demi menyelamatkan anak SMA tersebut. Sampai pernah kejadian dia menabrakkan mobilnya untuk melindungi anak SMA tersebut dari bahaya. Sehingga TNK seringkali mengalami bahaya sampai orang yang melihatnya TNK seperti bunuh diri karena sering membahayakan dirinya sendiri. Dan TNK tidak mempercayai ketika teman-temannya mengatakan bahwa anak SMA itu tidak nyata. Sehingga dia dipaksa untuk dibawa di rumah sakit dan ternyata didiagnosis skizofrenia. Nah, jadi teman-teman, ini kalau dilihat di diagnosisnya itu TNK dalam kasus disebut didiagnosis skizofrenia. Kemudian sifat kepribadian pada TNK yang meningkatkan resiko bunuh diri adalah adanya teman khayalan, sehingga TNK selalu berusaha melindunginya dengan mengorbankan dirinya sendiri yang bisa membahayakan. Kemudian untuk lingkungan psikososialnya, TNK mulai mengalami gangguan adalah ketika dia diserang dan dicoba dibunuh oleh kakaknya yang baru keluar penjara, di mana kakaknya mengalami dendam terhadapnya. Kemudian kalau dilihat dari biologisnya, tidak ada keturunan dari TNK yang sama memiliki gangguan seperti dirinya. Kemudian psikologisnya, perilaku yang ditujukan oleh TNK dengan selalu melindungi teman hayalannya yang merupakan cerminan dirinya tersebut karena dia ingin teman hayalan tersebut tidak seperti dirinya sekarang. Dia juga merasa bersalah dengan apa yang terjadi pada kakaknya, sehingga dia juga tertekan. TNK akan selalu berusaha melindungi dengan cara yang membahayakan dirinya tanpa dia sadari tersebut karena pada dunia TNK teman hayalan yang dia lihat itu nyata dan perlu perlindungannya. Nah, kalau respon terhadap stresnya itu dari kognitifnya. Kognitif klien sedang mengalami gangguan ini terganggu, yaitu kemampuan menulisnya sangat menurun dan cenderung hanya mengulang tulisan yang sudah pernah dia tulis sebelumnya. Nah, jadi teman-teman, kita bisa melakukan pengobatannya melalui kognitifnya. Kemudian kita lihat dari afektifnya, psikologisnya, kemudian ada perilaku dan sosialnya juga. Untuk perilakunya, TNK sendiri yaitu sehari-hari berperilaku seperti orang normal lainnya dalam menjalankan aktivitas hariannya. Hanya saja orang sekeliling TNK sering melihat TNK mengobrol sendiri seolah ada orang lain di depannya yang diajak mengobrol. Selain itu, TNK sering berperilaku yang membahayakan seperti menabrakkan mobilnya sendiri dan menjatuhkan dirinya seperti orang yang sedang dipukuli. Nah, untuk kemampuan mengatasi masalahnya atau sumber copingnya teman-teman, kalau dari kemampuan personalnya, TNK kurang bisa mengendalikan dirinya apabila sudah menyangkut dengan teman bayangannya, sehingga menurut orang sekitar TNK sering melakukan hal-hal yang membahayakan dirinya. Kalau dari dukungan sosial, pada awalnya keluarga dan temannya tidak mengetahui apa yang sedang dialami TNK. Akan tetapi ketika mengetahui TNK sedang sakit, keluarga dan temannya memberikan dukungan penuh pada TNK agar cepat sembuh. Nah, ini ya teman-teman, jadi kita bisa melakukan
pengobatannya itu juga dari lingkungan sosialnya dan juga keluarganya. Apabila apabila lingkungan sosialnya itu mendukung, maka TNK juga akan cepat sembuh.